Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ulumul Haq, NIM 1901800883 dengan nomor urut absen 14 kelas A3 proyek pengembangan sistem informasi. Pada kesempatan ini saya akan meringkas atau memaparkan materi mata kuliah PPSI mulai dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-14. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya mulai meringkas pertemuan 9 sampai 14 ini. Yang pertama, manajemen kualitas proyek. Manajemen kualitas proyek atau proyek quality management melibatkan proses yang mensyaratkan dan menjamin bahwa proyek tersebut akan memenuhi kebutuhan yang disyaratkan, termasuk di dalamnya semua aktivitas yang melibatkan fungsi manajemen secara keseluruhan, antara lain kebijakan mutu, objektivitas, dan tanggung jawab serta implementasinya terhadap perencanaan mutu atau kualitas, menjamin mutu, kontrol mutu atau kualitas, dan peningkatan mutu atau kualitas. Konsep manajemen kualitas proyek. Manajemen proyek mengawasi pelaksanaannya rencana manajemen kualitas proyek. Ide utamanya sekali lagi untuk memberikan produk atau layanan sesuai spesifikasi pelanggan atau pemangku kepentingan. Untuk melakukannya diperlukan pengetahuan tentang konsep manajemen kualitas. Kepuasan pelanggan. Tanpa kepuasan pelanggan, tidak akan ada kualitas. Bahkan jika kiriman memenuhi semua aspek dari apa yang dibutuhkan pelanggan dan pemangku kepentingan, tetapi dilakukan di mana proses itu sendiri tidak memuaskan, maka ada masalah. Tentu saja penyampaian harus memenuhi persyaratan yang disepakati, atau jika proyek gagal karena produk proyek dan manajemen proyek tidak memenuhi harapan pelanggan atau pemangku kepentingan. Itulah mengapa menerapkan kendali mutu berarti mengelola proses dan manusia. Bertemu dengan pelanggan atau pemangku kepentingan Anda secara teratur agar mereka tetap mengikuti perkembangan proyek. Dapatkan umpan balik mereka dan pastikan Anda memenuhi transparan dengan mereka untuk menghindari masalah yang muncul nanti. Pencegahan atas inspeksi. Kualitas tidak gratis. Cost of quality atau COQ adalah uang yang dihabiskan untuk menangani masalah selama proyek dan kemudian setelah proyek untuk memperbaiki kegagalan. Ini dipecah menjadi dua kategori, yaitu biaya kesesuaian dan biaya ketidaksesuaian. Biaya kesesuaian dapat dianggap sebagai biaya pencegahan. Biaya ini terutama terkait dengan pelatihan, proses dokumentasi, peralatan yang dibutuhkan, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kualitas dengan benar. Biaya ketidaksesuaian mengacu pada biaya kegagalan internal. Ini terdiri dari harus mengerjakan ulang sesuatu atau bahkan membuangnya seluruhnya. Biaya lebih lanjut dapat berasal dari kewajiban, jaminan pekerjaan, dan bisnis yang hilang. Perbaikan terus-menerus. Konsep manajemen kualitas proyek dapat ditemukan di 6 Sigma atau Six Sigma dan Total Quality Management atau TQM, dan ditampilkan secara dominan dalam konsep Prevention over Inspection. Konsep ini seperti yang dijelaskan dalam judulnya merupakan upaya berkelanjutan untuk menangani peningkatan kiriman dari waktu ke waktu, baik perubahan kecil dan bertahap atau melalui perubahan besar. Peluang untuk mengidentifikasi dan mengatasi perubahan selalu ada. Menerapkan konsep ini juga berarti terus memantau dan mendokumentasikan masalah apapun yang muncul, sehingga Anda kemudian dapat menggunakan pelajaran yang diperoleh saat mengelola proyek di masa mendatang. Dengan cara ini, Anda menjalankan proyek yang lebih efisien dan kemungkinan besar tidak akan mengulangi kesalahan.
Bagaimana menerapkan manajemen proyek berkualitas? Setelah kita memiliki gagasan tentang konsep yang berbeda, langkah selanjutnya adalah menerapkan rencana manajemen kualitas proyek. Untuk melakukannya, ikuti 3 langkah berikut. Yang pertama, kualitas rencana. Pertama-tama, identifikasi persyaratan dan kualitas penyampaian dan bagaimana proyek perlu dikelola. Setuju tentang bagaimana proses ini akan didokumentasikan dan bagaimana informasi itu akan disampaikan. Apakah kita akan mengadakan pertemuan rutin dengan klien, mengemailnya, dan lain-lain. Rencananya akan mencakup spesifikasi ini serta matriks untuk mengukur kualitas sambil mengelola proyek. Ini harus mencakup daftar periksa kualitas untuk mengumpulkan dan mengatur tanda yang perlu kita capai selama proyek berlangsung. Kualitas asuransi. Penjaminan mutu menurut American Society for Quality atau ASQ adalah kegiatan terencana dan sistematik yang dilaksanakan dalam suatu sistem mutu sehingga persyaratan mutu suatu produk atau jasa akan terpenuhi. Gunakan jaminan kualitas untuk memastikan proses benar-benar bekerja untuk membuat kiriman proyek memenuhi persyaratan kualitas. Dua cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan daftar periksa proses dan audit proyek. Yang terakhir itu kontrol kualitas. Setiap proses membutuhkan seorang polisi. Bisa dikatakan untuk memastikan bahwa aturan diikuti dan kualitas yang diharapkan terpenuhi. Beberapa cara untuk memastikan bahwa kualitas kiriman yang dibutuhkan tercapai adalah melalui tinjauan dan pengujian sejawat. Sangat penting untuk memeriksa kualitas kiriman selama proses manajemen proyek untuk menyesuaikan kiriman jika mereka tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Ini dapat dilakukan di akhir proyek, tetapi tidak efisien untuk mengulang daripada menyesuaikan kembali. Struktur organisasi proyek. Struktur organisasi proyek merupakan rangkaian pekerjaan yang mempunyai tujuan khusus dan dikerjakan dalam rentan waktu tertentu. Adapun yang membedakan proyek dengan pekerjaan lain yaitu tidak bersifat rutin serta memerlukan perhatian yang lebih ekstra. Manajemen proyek sendiri harus disusun secara jelas dan tidak boleh asal-asalan, karena jika tidak bisa berakibat fatal, termasuk konsekuensi terburuknya adalah proyek gagal total sehingga menderita kerugian yang sangat besar. Biasanya akan dibuat struktur organisasi proyek khusus untuk memperjelas siapa saja yang bertanggung jawab dan apa saja tugas masing-masing jabatan dalam mengerjakan proyek tersebut. Tujuan struktur organisasi proyek. Dibentuknya struktur organisasi proyek tidak serta-merta tanpa tujuan yang jelas. Ada beberapa macam yang harus dipertimbangkan karena siapa saja yang memiliki tugas dan tanggung jawab besar terhadap keberhasilan proyek yang dijalankan. Untuk tujuan dibentuknya struktur organisasi proyek sendiri antara lain, yang pertama untuk menentukan wewenang dan tanggung jawab, yang kedua untuk menyusun mekanisme pengendalian proyek, yang ketiga untuk mengelompokkan penanggung jawab kegiatan, yang keempat mengidentifikasi dan membagian kegiatan. Meskipun begitu, tidak semua proyek membutuhkan struktur organisasi. Terlebih lagi untuk jenis-jenis proyek sederhana, mungkin tanggung jawab cukup dipegang oleh beberapa orang saja. Namun sebagian besar sebuah proyek tentu struktur organisasi yang dibutuhkan juga akan semakin kompleks. Contoh struktur organisasi proyek. Salah satu jenis proyek yang membutuhkan struktur organisasi yang jelas adalah proyek konstruksi bangunan, jalan, gedung, maupun adikarya. Biasanya proyek seperti ini ditargetkan selesai dalam beberapa tahun ke depan dan melibatkan banyak pekerja. Output matrix. Output matrix yang memecahkan kerja proyek seperti yang dijelaskan dalam WBS untuk orang yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan seperti yang dijelaskan dalam Organization Breakdown Structure. Intinya adalah struktur pembagian tugas dalam organisasi.
Metode RACI merupakan salah satu cara untuk mendefinisikan tugas masing-masing. RACI merupakan singkatan dari Responsibility, Accountable, Consulted, dan Informed. Metode ini akan efektif mengurangi kebingungan pada target yang diset serta meningkatkan kinerja dan efisiensi. Dengan kata lain, RACI membantu membuat keputusan yang lebih cepat, akuntabel, dan distribusi tugas tidak tumpang tindih. Secara bentuk, RACI bisa merupakan matriks maupun diagram. Poin-poin yang dimasukkan di dalamnya adalah responsibility, yaitu memberi tugas menggunakan metode. Responsibility adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang sudah diembannya hingga selesai. Accountability yaitu mereka yang bertanggung jawab dengan seluruh tugas yang dilimpahkan ke anggota timnya. Consulted merupakan seorang ahli di bidangnya. Pasalnya, mereka akan bertugas untuk memberikan informasi seputar proyek yang sedang dikerjakan. Informed, anggota yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan dari proyek yang sedang dijalankan. Matriks RACI sangat berguna karena mampu menginformasikan workload karyawan yang masing-masing tugasnya spesifik. Contoh, dengan metode ini, maka kita bisa melihat apakah seorang memiliki terlalu banyak peran di suatu proyek atau tidak. Ketika sudah terdeteksi, perusahaan bisa mendistribusikan peran-peran yang menumpuk di satu atau sebagian orang itu menjadi lebih merata. Dengan pendekatan yang benar, RACI akan mampu melibatkan setiap karyawan dalam rangkaian pekerjaan yang adil. Hal ini bisa mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan produktivitas. Untuk menjadikan RACI efektif, harus ada beberapa kondisi yang dipenuhi. Yang pertama, pastikan orang memiliki satu peran utama di setiap proyek. Ketika satu proyek memiliki lebih dari satu penanggung jawab, ibarat seperti mengendarai sebuah kendaraan tapi supirnya banyak, tentu saja itu akan membuat arah perjalanan menjadi tidak jelas. Yang kedua, pastikan jumlah orang yang bertanggung jawab cukup. Terlalu banyak orang di satu tugas yang sederhana hanya akan membuang tenaga dan waktu. Yang ketiga, konsultasi seminimal mungkin. Hal ini akan berdampak pada progres proyek yang lelet, apalagi kalau Anda mesti berkonsultasi ke banyak orang sebelum menyelesaikan tugas. Waktu yang terbuang semakin banyak. Terlalu banyak saran hanya akan membuat pengambilan keputusan memiliki banyak konflik. Kemudian, beri informasi secara berkala. Mungkin Anda tidak butuh konsultasi sama sekali, tapi yang jelas Anda harus rajin memberikan kabar perkembangan kepada anggota tim yang lain. Kalau ini diabaikan, hubungan komunikasi Anda dengan orang lain menjadi minus. Materi selanjutnya, manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi proyek termasuk proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa informasi dalam proyek dibuat dengan tepat dan cepat, baik dalam segi pengumpulan, diseminasi, penyimpanan, dan disposisi. Hal ini menciptakan hubungan yang penting antara orang-orang, ide, dan informasi yang diperlukan. Proses utama manajemen komunikasi proyek. Yang pertama, komunikasi perencanaan. Menentukan informasi dan kebutuhan komunikasi para pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi apa, kapan mereka akan membutuhkannya, dan bagaimana hal ini atau hal itu akan diberikan kepada mereka. Pembuatan informasi yang diperlukan tersedia bagi stakeholder proyek secara tepat waktu. Kemudian kinerja pelaporan. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi kinerja ini termasuk laporan status, pengukuran kemajuan, dan peramalan informasi penutupan yang menghasilkan, mengumpulkan, dan menyebarkan administrasi untuk meresmikan fase dan penyelesaian proyek.
Proses-proses tersebut ini berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan proses di bidang lainnya. Setiap proses mungkin melibatkan usaha dari satu atau lebih individu atau grup individu berdasarkan kebutuhan proyek. Setiap proses umumnya terjadi setidaknya sekali dalam setiap tahap proyek. Kemudian perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi melibatkan dan menentukan informasi dan kebutuhan komunikasi para pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi apa, kapan mereka akan membutuhkannya, bagaimana akan diberikan kepada mereka, dan oleh siapa. Sementara semua proyek berbagi kebutuhan untuk mengkomunikasikan informasi proyek. Kebutuhan informasi dan metode distribusi sangat bervariasi. Mengidentifikasi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan dan menentukan saran yang cocok untuk memenuhi kebutuhan tersebut merupakan faktor kepentingan bagi keberhasilan proyek. Pada sebagian besar proyek, sebagian besar perencanaan komunikasi ini dilakukan sebagai bagian dari fase awal proyek. Namun, hasil dari proses ini harus ditinjau secara teratur sepanjang proyek dan direvisi sesuai kebutuhan untuk memastikan penerapan lanjutan. Perencanaan komunikasi sering terkait erat dengan perencanaan organisasi karena struktur organisasi proyek akan memiliki pengaruh besar pada kebutuhan komunikasi proyek. Masukan untuk perencanaan komunikasi. Persyaratan komunikasi. Persyaratan komunikasi adalah jumlah dari kebutuhan informasi dari para stakeholder proyek. Pernyataan ini didefinisikan dengan menggunakan jenis dan format informasi yang diperlukan dengan analisis nilai informasi tersebut. Sumber daya proyek harus dikeluarkan hanya pada berkomunikasi informasi dan memberikan kontribusi untuk keberhasilan atau di mana kurangnya komunikasi dapat menyebabkan kegagalan. Informasi biasanya diperlukan untuk menentukan persyaratan komunikasi. Proyek meliputi yang pertama, hubungan antar organisasi proyek dengan tanggung jawab pemangku kepentingan. Yang kedua, disiplin, departemen, dan spesialisasi yang terlibat dalam proyek. Yang ketiga, keperluan logistik, berapa banyak orang yang akan terlibat dalam proyek dan di lokasi mana. Yang keempat, kebutuhan informasi eksternal, misalnya komunikasi dengan media. Teknologi komunikasi. Teknologi atau metode yang digunakan untuk mentransfer informasi bolak-balik antara stakeholder proyek dapat bervariasi secara signifikan. Dari perencanaan singkat sampai pertemuan yang diperpanjang. Dari dokumen tertulis sederhana sampai jadwal online dan database yang diakses dengan segera. Faktor teknologi komunikasi dapat mempengaruhi proyek ini meliputi 1. Informasi yang dibutuhkan dengan segera. Kedua, ketersediaan teknologi. Tersedianya sistem yang sudah ada di tempat yang sesuai para staf. Yang ketiga, lamanya proyek. Kendala. Kendala adalah faktor yang akan membatasi pilihan tim manajemen proyek. Misalnya, jika sumber daya proyek besar akan diperoleh, harus ada pertimbangan lebih untuk menangani kontrak informasi. Alat dan teknik untuk perencanaan komunikasi. Analisis stakeholder. Kebutuhan informasi dari berbagai pemangku kepentingan harus dianalisis untuk mengembangkan pandangan metodis dan logis dari kebutuhan informasi mereka dan sumber-sumber untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Analisis ini harus mempertimbangkan metode dan teknologi sesuai dengan proyek yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan. Perawatan harus diambil untuk menghindari pemborosan sumber daya pada informasi yang
tidak perlu atau teknologi yang tidak tepat. Rencana pengelolaan komunikasi. Sebuah rencana manajemen komunikasi adalah dokumen yang menyediakan kumpulan dan struktur arsip yang merinci metode apa yang akan digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan berbagai jenis informasi. Prosedur juga harus mencakup mengumpulkan dan menyebarkan pembaruan dan koreksi informasi sebelum didistribusikan. Sebuah struktur distribusi yang merinci pada siapa informasi atau status laporan, data, jadwal, dokumentasi teknis, dan lain-lain akan mengalir, dan metode apa laporan tertulis, rapat, dan lain-lain yang akan digunakan untuk mendistribusikan berbagai jenis informasi. Struktur ini harus sesuai dengan tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang dijelaskan oleh struktur organisasi proyek. Distribusi informasi. Distribusi informasi melibatkan kegiatan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder secara tepat waktu. Info distribusi informasi. Yang pertama, keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi yang digunakan untuk bertukar informasi. Pengirim informasi bertanggung jawab untuk membuat informasi yang jelas, tidak membingungkan, dan lengkap, sehingga penerima dapat menerima dengan benar untuk menegaskan bahwa itu adalah benar dipahami. Penerima bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang diterima secara keseluruhan dan dipahami dengan benar. Berkomunikasi memiliki banyak dimensi. Ditulis dan diucapkan, mendengar dan berbicara, internal dalam proyek dan eksternal, formal dan informal, vertikal dan horizontal. Sistem pengambilan informasi. Informasi dapat digunakan bersama oleh anggota tim dan stakeholder melalui berbagai metode, termasuk sistem pengarsipan manual, database elektronik, perangkat lunak manajemen proyek, dan sistem yang memungkinkan akses ke dokumen teknis seperti gambar teknik, spesifikasi desain, rencana uji, dan lain-lain. Metode distribusi informasi. Informasi proyek telah didistribusikan dengan menggunakan berbagai metode, termasuk pertemuan proyek, hard copy distribusi dokumen, berbagi akses ke database elektronik jaringan, fax, surat elektronik, voicemail, konferensi video, dan proyek internal output dari distribusi informal. Catatan proyek. Catatan proyek dapat mencakup korespondensi, memo, dan dokumen yang menggambarkan proyek. Informasi ini harus sejauh mungkin dan sesuai dipertahankan dalam cara yang terorganisir. Anggota tim mungkin sering menyimpan catatan pribadi dalam buku catatan proyek. Pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja adalah kegiatan mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang kinerja untuk memberikan informasi kepada stakeholder tentang bagaimana sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan proyek. Status pelaporan menggambarkan di mana proyek sedang berdiri, misalnya status yang berhubungan dengan jadwal dan anggaran. Kemajuan pelaporan menggambarkan apa yang sudah dicapai oleh tim proyek, misalnya persentase jadwal yang selesai dan apa yang sudah selesai dibandingkan dengan apa yang sedang dalam proses. Peramalan atau memprediksi status dan kemajuan proyek di kemudian hari. Pelaporan kinerja umumnya harus memberikan informasi tentang ruang lingkup, jadwal, biaya, dan kualitas. Banyak proyek juga membutuhkan informasi mengenai resiko dan pengandalan input untuk pelaporan kinerja. Rencana proyek
harus berisi berbagai acuan dasar yang akan digunakan untuk menilai kinerja proyek. Hasil kerja yang dimana telah sepenuhnya atau sebagian selesai, biaya yang dikeluarkan, dan lainnya. Manajemen resiko proyek. Definisi proyek stakeholder atau pemangku kepentingan proyek. Proyek stakeholder merupakan sekumpulan orang atau individu atau instansi yang terlibat dalam sebuah proyek, di mana dapat memberikan pengaruh positif atau negatif pada pelaksanaan proyek atau hasil dari proyek tersebut. Proyek stakeholder mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam keberlangsungan siklus suatu proyek. Proyek stakeholder yang tidak memenuhi tanggung jawab dan melanggar wewenang akan mengganggu tujuan proyek. Proyek stakeholder dibedakan menjadi dua. Yang pertama, internal stakeholder. Internal stakeholder adalah sekumpulan orang atau individu yang terlibat dalam suatu proyek di dalam perusahaan. Contohnya direktur proyek, penanggung jawab utama, site manager, manajer proyek, quality assistant, dan lainnya. Kemudian ada eksternal proyek. Tadi internal stakeholder. Tadi ada direktur proyek, yaitu merupakan orang yang ditunjuk untuk menangani suatu proyek. Direktur proyek memiliki kedudukan tertinggi dan perencanaan proyek, di mana memiliki tugas-tugas penanggung jawab utama, pengesahan segala hal, penunjukan site manager, mengambil keputusan tertinggi dalam suatu proyek, melapor progres pekerjaan kepada pemilik proyek. Kemudian manajemen proyek adalah seorang yang menangani suatu proyek di bawah kepemimpinan direktur proyek, yang pada beberapa situasi harus melaporkan segala bentuk atau sesuatu kepada direktur proyek. Adapun tugas-tugasnya, yang pertama melaksanakan tugas-tugas pengarahan, bertanggung jawab atas direksi, melakukan kewajiban-kewajiban perusahaan sesuai perjanjian dengan pemilik proyek dan direktur proyek. Quality assurance. Quality assurance adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk memastikan produk atau jasa memenuhi standar yang ditetapkan, termasuk keandalan, kegunaan, kinerja, standar quality umum yang ditetapkan oleh perusahaan. Quality assurance memiliki beberapa tugas, yakni memiliki tugas pokok dalam perencanaan prosedur jaminan kualitas, menafsirkan dan menerapkan standar jaminan kualitas, mengevaluasi kecukupan standar kualitas, meninjau pelaksanaan dan efisiensi kualitas, mengumpulkan dan menyusun data kualitas statistik. Kemudian quality control atau QC. Quality control merupakan penanggung jawab dalam mengendalikan mutu pelaksanaan proyek. Adapun tugasnya yaitu melakukan koordinasi dengan manajemen proyek terkait dengan persiapan lahan, kinerja, dan hasil pekerjaan, melakukan koordinasi dengan supervisor terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, melakukan koordinasi dengan owner terkait dengan checklist, melakukan koordinasi dengan chief engineer terkait dengan metode kerja dan spesifikasi teknis, melakukan koordinasi dengan safety officer terkait dengan K3, mendukung kegiatan audit di bidang QC, memastikan bahwa aset yang ada di bagian QC terpelihara dengan baik, memeriksa kualitas setiap item pekerjaan lapangan, melakukan verifikasi pelaksanaan hasil pekerjaan maupun tahap pekerjaan adalah suatu proses spesifikasi, melakukan analisis terhadap hasil pengujian laboratorium, mengontrol tindak lanjut hasil uji tes terkait QC, dan mengontrol kualitas material dan ketersediaan peralatan kerja.
Kemudian ada safety atau K3L, kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Merupakan manajemen proses yang mengurus kegiatan keselamatan dan kondisi lingkungan pada wilayah proyek. Beberapa tugasnya itu memastikan keselamatan sudah diintegrasikan ke dalam semua aspek bisnis, mengelola resiko lingkungan di wilayah sensitif serta ekologis, menyiapkan kebutuhan dan keluhan pemangku kepentingan terkait tujuan bisnis. Kemudian ada manajemen teknik. Manajemen teknik merupakan seseorang yang mengatur segala aktivitas keteknikan, baik alat teknik maupun pekerja teknik yang beroperasi di bawahnya. Tugas dari manajemen teknik antara lain merencanakan, mengordinir, dan mengendalikan kegiatan teknik hingga dapat menjamin kelancaran operasional mesin produksi dan sarana penunjang, dan menjaga pelaksanaan perawatan dan perbaikan mesin. Baiklah, itu merupakan ringkasan materi pertemuan proyek perkembangan sistem informasi atau PPSI dari pertemuan 9 sampai 14. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.